Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan saya Bang Kowi. Dan di video kali ini sesuai dengan judul dan juga yang teman-teman lihat di layar, saya akan membahas tentang soal pedagogik. Dan ini sudah banyak banget yang request agar saya segera membahas tentang soal ini ya. Tapi di sini saya akan fokus di satu item dulu, yaitu tentang item soal merumuskan KKO ranah kognitif, kompetensi dasar, indikator pembelajaran, dan penentuan tujuan pembelajaran. Jadi fokus di sini dulu. Kalau pedagogik ada banyak ya, ada tentang ini, ada juga tentang penentuan judul PTK, ada juga penentuan bahan belajar. Tapi saya fokus di sini dulu, jadi biar mantap nanti pembahasannya. Oke, jadi pembahasan soal ini tidak bisa diremehkan ya, karena ini juga sering menjadi batu sandungan para peserta. Jadi prinsipnya teman-teman harus menguasai tentang ini taksonomi Bloom ranah kognitif C1 sampai C6. Teman-teman setidaknya harus paham dalam C1 ini ada variasi apa saja kata kerjanya, kemudian C2, C3 sampai C6. Jadi secara KKO harus paham ya variasi di dalam ranah kognitifnya. Jadi biar nanti bisa menjawab beberapa soal yang berhubungan dengan ranah kognitif. Jadi biar nggak bingung. Baik, langsung aja. Nanti teman-teman perihal ini bisa dipelajari sendiri di Google, ada banyak ya, nanti bisa di-browse sendiri, pasti nemu nanti. Kita langsung membahas soalnya. Yang pertama ini, perhatikan indikator berikut. Ini saya guru bahasa Indonesia, jadi kalau di sini ada kata-kata yang berhubungan dengan pelajaran bahasa Indonesia nggak usah kaget, karena saya guru bahasa Indonesia. Oke, kita balik lagi di pembahasan soal nomor 1. Perhatikan indikator berikut. Menyebutkan jenis-jenis kelas kata. 2. Menjelaskan kata dasar dan kata bentukan. 3. Membuat kalimat dengan kata bentukan prefiks. 4. Menganalisis kata bentukan dalam satu paragraf. Pertanyaannya, indikator pembelajaran yang memuat ranah kognitif HOTS terdapat pada nomor. Nah, ini kalau teman-teman udah paham prinsipnya tadi, ranah kognitif C1 sampai C6 pasti udah bisa langsung jawab. Yang HOTS di sini jelas membuat dan menganalisis. Berarti 3 dan 4, maka jawabannya adalah di sini opsi yang E. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Seorang guru membuat indikator menyimpulkan isi teks. Oke, menyimpulkan. Level kognitif indikator yang dibuat oleh guru tersebut adalah menyimpulkan. Kalau teman-teman lagi-lagi kalau sudah paham prinsipnya yang tadi taksonomi Bloom C1 sampai C6 pasti bisa jawab langsung. Menyimpulkan ada di ranah kognitif C5. Oke, jadi jawabannya adalah DO atau D. Kita lanjut di soal yang ketiga. Seorang guru bahasa Indonesia SMP akan mengajarkan kompetensi dasar 3.1 menelaah struktur dan ciri kebahasaan, pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Indikator yang paling tepat adalah, nah ini kita mencari padanan kata ya, atau variasi kata yang berhubungan dengan menelaah ya. Menelaah ini biasanya berhubungan dengan menentukan, kemudian mengidentifikasi, menganalisis begitu ya. Nah, di sini udah kelihatan. Kalau mengungkapkan ini jelas, ini bukan, menyampaikan juga bukan. Ini di KD 4 biasanya ya, KD keterampilan, bukan di pengetahuan. Nah, ada dua ini menentukan, kita tinggal pilih yang paling tepat. Yang pertama A, menentukan struktur organisasi. Ada kata kunci struktur di sini sesuai dengan yang ada di sini, menelaah struktur. Yang kedua menentukan topik. Nah, ini jelas enggak, berarti jawabannya adalah yang A. Oke. Kita lanjut di soal nomor yang keempat. Salah satu kompetensi dasar yang harus diajarkan guru bahasa Indonesia pada jenjang SMA kelas 10 adalah 4.2. Mengonstruksikan teks laporan dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan baik lisan maupun tulis. Indikator yang paling sesuai adalah, nah ini kata kuncinya di KD 4 keterampilan berarti ya, mengonstruksikan. Jadi ini semacam kayak menyusun, membuat begitu ya. Maka indikator yang paling sesuai, nah di sini udah kelihatan menjelaskan, ini KD 3 menentukan KD 3, menyusun KD 4 menganalisis. Ini juga KD 3 udah kelihatan di sini menyusun. Nah, jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut di soal yang kelima. Jadi intinya kalau teman-teman udah paham prinsipnya C1 sampai C5, variasi katanya udah menguasai, insya Allah gampang mengerjakannya.
Pak Agus adalah guru bahasa Indonesia di SMP. Beliau akan melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia kompetensi dasar 3.1, mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Indikatornya adalah sebagai berikut. Nah, ini ada indikator. Menentukan ciri umum teks deskripsi dari segi isi dan tujuan komunikasi teks yang dibaca didengar. Menentukan ini. Menyusun teks, menemukan. Ini kalau udah kelihatan 3.1 mengidentifikasi padanan katanya atau variasinya ada di menentukan ini. Ini juga. Kalau ini bukan ya, ini di KD 4. Ini juga, nah ini di KD 3 tapi di sini kita baca soalnya dari kelima indikator ada indikator yang tidak relevan. Nah, berarti udah kelihatan ini ya tidak relevan. Kalau ini menentukan masih relevan, merupakan variasi kata, ini juga. Jawabannya adalah B, karena menyusun bukan bagian dari variasi KKU dari mengidentifikasi ya. Oke, kita lanjut di soal berikutnya nomor 6. Bu Wahyu adalah guru bahasa Indonesia yang sedang merencanakan pembelajaran dengan kompetensi dasar menyimpulkan isi teks laporan hasil percobaan. Menyimpulkan ya. Materi yang sesuai dengan KD tersebut, oke, menyimpulkan. Nah, di sini kita cek opsi jawabannya yang A, penentuan gagasan pokok. Ini kita membahas tentang materi ya, berarti materi yang berhubungan dengan ini. Menentukan gagasan pokok teks laporan hasil observasi ini bisa, karena syarat untuk agar bisa menyimpulkan ya kita harus bisa menentukan gagasan atau ide pokoknya. Langkah menulis teks ini enggak, karena ini ada di KD membuat atau menyusun. Ini KD-nya menyimpulkan ya. Makna kata dan istilah pada teks ini juga enggak. Ini biasanya di KD yang berhubungan dengan mengidentifikasi. Uraian struktur dan ciri kebahasaan ini KKO-nya enggak jelas, jelas salah. Langkah menulis juga enggak. Ini ada di KKO menyusun ya atau membuat. Ini udah kelihatan jawabannya adalah ini ya, karena syarat agar kita bisa menyimpulkan maka kita harus menguasai cara untuk menentukan ide pokok atau poin-poin dari paragrafnya. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut di soal yang ke-7. Cermati KD dan rumusan indikator berikut. KD 3.2, KD 4.2 ini menganalisis struktur, mengembangkan teks. Indikatornya 1. Menganalisis ciri-ciri teks prosedur. 2. Menelaah struktur dan kebahasaan. Ini menganalisis, menelaah. 3. Mengungkapkan. 4. Membuat. 5. Menyusun. Pertanyaannya, berdasarkan KD tersebut, penggunaan kata kerja yang tidak sesuai adalah tidak sesuai. Menganalisis padanan katanya atau variasi katanya. Ini menganalisis jelas, menelaah juga jelas. Mengungkapkan ini di KD 4, tapi bukan bagian dari mengembangkan. Mengembangkan ini berhubungan dengan membuat atau menyusun ya. Nah, ini kelihatan nomor 4. Nomor 5. 3 bukan, maka udah jelas jawabannya adalah yang menelaah. Berarti opsi B adalah jawabannya. Oke, kita lanjut di pertanyaan berikutnya. Sorry kok opsi B. Sorry ya. Kita ralat. Ini ya mengungkapkan, berarti ini jawabannya. Yang C, ini bukan. Sorry. Oke, kita lanjut di pertanyaan ke-8. Perhatikan KD berikut 4.9 merancang novel. Merancang ini berhubungan dengan seperti membuat ya atau menyusun. Atau novelet dengan memperhatikan isi dan kebahasan bla bla bla. Rumusan indikator yang paling tepat. A. Mempresentasikan, mengomentari dan merevisi unsur intrinsik dan kebahasan novel dan hasil penyusunan novel. Ada hasil penyusunan, berarti ini berhubungan dengan menyusun, kemungkinan A ya. B. Menentukan pandangan pengarang, menentukan bukan, menemukan juga bukan, ini mengidentifikasi bukan. Mempresentasikan ini bisa masuk di 4, tapi ini merancang bukan mengungkapkan ya, bukan. Jadi jawabannya udah jelas A. Oke, kita lanjut di soal yang ke-9. Seorang guru bahasa Indonesia SMP akan mengajarkan KD 3.1 menelaah struktur dan ciri pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Indikator yang paling tepat sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah menelaah, berarti padanan katanya, menentukan, menganalisis dan sebagainya. Ini udah kelihatan, mengungkapkan bukan, menyampaikan bukan, membuat bukan ya. Opsinya tinggal ada 2. Menentukan struktur organisasi. Nah, ini ya, ada kata strukturnya, ini bukan. Berarti jawabannya udah jelas A.
Ini soalnya sama kayak yang tadi ya kayaknya. Oke, nggak apa-apa biar lebih mantap. Lanjut, ini soal yang terakhir ya, soal yang ke-10. Perhatikan dan cermati KD berikut. 4.15 menceritakan kembali isi, menceritakan kembali isi cerita fabel daerah bla bla bla. Berikut ini indikator pencapaian kompetensi yang tidak tepat. Tidak tepat untuk KD 4.15 adalah yang tidak tepat dalam pembelajaran menceritakan ya. A. Menentukan pokok-pokok cerita. Oke. Kalau menceritakan kembali maka kita harus bisa menentukan pokok-pokok cerita. Ini bisa. Menentukan rangkaian peristiwa. Oke, jelas. Menganalisis perbedaan dan persamaan cerita fabel dan legenda. Enggak ya, ini kita disuruh menceritakan bukan membedakan. Maka ini bukan. Menceritakan kembali jelas. Maka jawabannya udah jelas. Yang tidak tepat adalah yang C. Nah, jadi itu ya teman-teman. Maka udah beres soal-soal yang berhubungan dengan penentuan KD, penentuan tujuan pembelajaran atau penentuan materi. Jadi intinya sekali lagi, kalau teman-teman bisa ingin bisa menguasai soal pedagogik yang berhubungan dengan hal ini, maka teman-teman pelajari, baca-baca aja lah, nggak usah dihafalin, baca-baca aja variasi kata yang ada dalam taksonomi Bloom C1 sampai C6 ya. C1 mengingat itu ada apa aja, memahami ada apa aja, mengaplikasikan ada apa aja, dan seterusnya ya. Ini dipelajari semuanya, dipahami. Insya Allah kalau konsepnya udah paham, insya Allah ya ngerjain soal seperti ini bagaimanapun bentuknya pasti bisa ngerjain. Terima kasih. Kali ini itu pembahasan saya tentang pedagogik yang berhubungan dengan merumuskan KKU ranah kognitif, KD, indikator, dan tujuan. Berikutnya saya akan membahas tentang penentuan judul PTK yang sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang dituangkan dalam soal. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.